지뢰조와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil dari materi Pancasila sebagai dasar negara, hukum Pancasila. Nama saya Repaki Alwi. Saya Adit Tribuna Setiamandar. Saya Muhammad Hadi. Saya Novita Rahmadani. Saya Siska Wardana. Selamat menyaksikan. Pancasila sebagai dasar negara, atau bisa disebut dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, cita-cita negara, atau lebih mudahnya Pancasila bisa kita maknai dengan landasan atau pijakan negara dalam mewujudkan cita-cita atau tujuan negara. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di pasal 2-nya mengatakan Pancasila merupakan sumber dari segala hukum. Oleh karena itu, Pancasila tidak hanya dipandang sebagai hukum tertinggi, melainkan juga haruslah dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat bangsa Indonesia. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5, sila artinya pilar. Di dalam butir-butir Pancasila ini mengandung nilai-nilai yang sangat mencerminkan karakteristik suatu bangsa untuk mencapai tujuan suatu negara tersebut. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai religius. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai hak asasi manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia mengandung nilai unitaris. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung nilai nasionalis. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai keadilan. Oleh sebab itu, Prof. Jimli As-Sidki pernah mengatakan di dalam bukunya yang berjudul Constitution of Ethics, yang mana Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya dipandang sebagai hukum tertinggi pengaturan kehidupan masyarakat dalam berhukum, melainkan juga haruslah dapat mewujudkan Constitutional of Ethics, bersikap kesadaran moralitas masyarakat dalam berhukum, rule of law and rule of ethics. Oleh sebab itu, dua nilai ini haruslah saling bersinergi dalam suatu bangsa yang ingin mencita-citakan kemajuan dalam prakehidupan masyarakat dan bernegaranya. Perkenalkan, nama saya Novita Rahmadani. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat negara. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Di Ponolo, tahun 1975, halaman 23 sampai 25. Yang kedua, yaitu terdapat 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, yaitu yang pertama yaitu unsur tempat atau daerah wilayah atau teritori. Yang kedua yaitu unsur manusia atau umat, rakyat atau bangsa. Yang ketiga yaitu unsur organisasi atau tata kerjasama dan tata pemerintahan. Selanjutnya yaitu dasar negara. Dasar negara akan menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan, dan tujuan suatu negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan suatu tujuan negara. Selanjutnya yaitu konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara bagi negara Republik Indonesia. Antara lain, negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah,
Saya Muhammad Fadil. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh hukum terhadap negara. Sama-sama kita ketahui, konsep negara republik itu sesuai dengan sila kedua dan keempat dalam Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Sesuai pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwasanya kedaulatan itu berada di tangan rakyat yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Jadi, hal tersebut menegaskan bahwa negara Republik Indonesia itu menganut demokrasi konstitusional, bukan demokrasi rakyat seperti negara-negara komunis. Adapun tujuan-tujuan negara, itu yang pertama yaitu kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran adalah merupakan tujuan negara. Adapun yang kedua, itu kepastian hidup, keamanan, ketertiban sebagai tujuan negara. Dan adapun yang ketiga, itu keadilan sebagai tujuan negara. Adapun yang keempat, kesejahteraan, kebahagiaan hidup sebagai tujuan negara. Dan yang terakhir, itu kemerdekaan sebagai tujuan negara. Di sini kami berdua akan menjelaskan tentang perbandingan tujuan negara. Yang pertama yaitu Amerika Serikat yang berbunyi, in order to form a more perfect union, establish justice, ensure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the welfare and secure the blessing of liberty to ourselves and to our posterity. Yang kedua yaitu Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tujuan negara Indonesia. Cita-cita negara sesuai dalam alinea kedua. Yang pertama itu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Adapun tujuan negara yang kedua sesuai di dalam alinea keempat. 1. Melindungi segenap bangsa, melindungi segenap tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Perkenalkan, nama saya Ade Trikumia Setia Mandar. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dasar negara. Yang pertama, etimologis, yang terdiri dari norma dasar, cita hukum, cita negara, dasar filsafat negara. Yang kedua, terminologis, landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Melanjutkan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama itu filosofi Grundslag dari negara, ideologi negara. Statis dalam hal tersebut, Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintah negara, atau dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Darmodir Harjo 1991. Nah, sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma, serta kaidah, baik moral maupun hukum negara yang menguasai hukum. Dasar baik yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar maupun yang tidak tertulis atau konvensi. Dalam kedudukan sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Hadi Wijono 2016. Selanjutnya, sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, yaitu sumber yuridis. Pancasila merupakan sumber dari sumber hukum negara. Maksudnya di sini yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum negara harus berpatokan dengan Pancasila. Karena Pancasila merupakan norma dasar yang menjadi induk dari segala macam tatanan norma Indonesia. Yang kedua, yaitu sumber historis. Pancasila merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPUPKI. Yang dimaksud historis yaitu Pancasila tidak terbentuk begitu saja,
Namun Pancasila memiliki sejarah sehingga menghasilkan hasil karya atau keputusan dari peristiwa dalam sidang BPUPKI. Yang ketiga, yaitu sumber sosiologis. Sosiologis berarti berkaitan dengan masyarakat. Pancasila bersumber dari budaya masyarakat Indonesia. Jadi, Pancasila dibentuk dari masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri. Keempat, sumber politis, yang berarti berkaitan dengan politik. Pancasila menjadi landasan etik atau pedoman dalam kehidupan berpolitik di bangsa Indonesia ini. Baiklah, saya Siska Wardana. Di sini saya akan menjelaskan tinjauan yuridis Pancasila. Secara yuridis konstitusional, merumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang sah dan benar tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat pada bagian akhir. Sementara itu, kita tahu bahwa pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Sifat pengalaman Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari ada dua. Yang pertama objektif dan kedua imperatif. Baiklah, yang pertama objektif. Barang siapa yang melanggar sila-sila Pancasila sebagai dasar negara akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, imperatif, artinya mengikat dan memaksa semua yang ada di dalam wilayah kekuasaan hukum negara Republik Indonesia. Baiklah, di sini yang terakhir, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar hukum, yaitu demokrasi. Pada di era reformasi, Pancasila dianggap tabu karena seakan menyangkut Orde Baru sehingga masyarakat melupakan nilai Pancasila dan terjadi penyimpangan atas nama hak asasi manusia dan demokrasi. Dan ada beberapa pendekatan, yaitu edukatif, aplikatif, fungsional, serta pendidikan multikultural pada buku Wildan tahun 2009. Pancasila sebagai dasar negara, Mr. Matang adalah pengampunya. Kalau ingin negara bersih dan berjaya, marilah sama-sama kita mewujudkannya. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트럭으로 물을 쳐주러